Halo Elviders, tentunya sudah tahu bahwa harga tiket pesawat yang kelas bisnis itu mahalnya minta ampun. Bisa hingga 3 atau 4 kali lipat dari harga tiket kelas ekonomi. Tapi kenapa bisa sedemikian mahal? Ayo kita bahas. Elviders, harga tiket kelas bisnis di pesawat itu memang mahal, tapi ada 4 unsur yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah pelayanan pra penerbangan atau sebelum terbang. Kedua adalah pelayanan dan fasilitas selama penerbangan. Yang ketiga adalah ukuran kursi, jarak dan ruangan yang tersedia. Dan yang terakhir, keempat adalah pelayanan pasca penerbangan. Untuk lebih detailnya, ayo kita bahas satu persatu. Di bandara sebelum keberangkatan, airlines yang menyediakan layanan business class selalu akan menyediakan counter khusus untuk check-in. Sehingga penumpang yang membeli tiket business class tidak perlu antre panjang ketika check-in, gak pakai lama. Bahkan ada yang menyediakan fasilitas khusus. Petugasnya yang melakukan check-in, penumpangnya silahkan langsung masuk ke lounge. Kedua adalah ketika check-in, penumpang diberi alokasi bagasi yang lebih banyak daripada penumpang kelas ekonomi. Selisihnya bisa sampai 10 kilo, bahkan mungkin 20 kilo lebih banyak. Dan sebagian airlines juga menyediakan boarding pass yang berbeda bagi penumpang kelas bisnis. Warnanya berbeda daripada warna boarding pass untuk kelas ekonomi. Tujuannya pertama adalah untuk memudahkan petugas mengidentifikasi mana penumpang bisnis kelas. Kedua tentunya juga prestis dong, kalau ditaruh di kantong. Kalau kelas ekonomi kita balik. Biasanya saya pakai yang putihnya yang saya tampilkan. Tapi ketika naik bisnis kelas, yang warnanya bisnis kelas yang saya tampilkan gengsi. Dan bukan hanya manusianya, bagasi kita pun diberi label bisnis kelas. Jadi tidak heran juga ketika ada penumpang bisnis kelas yang label bagasinya tidak dilepas walaupun sudah keluar dari bandara, supaya kelihatan tadi naiknya bisnis kelas. Masih seputar kegiatan sebelum penerbangan, setelah check-in tidak sedikit juga maskapai penerbangan yang menyediakan pelayanan pendampingan bagi penumpang yang naik kelas bisnis. Penumpang akan didampingi melewati pemeriksaan security, bahkan ada yang didampingi melewati imigrasi ketika penerbangan internasional, dan setelah itu juga disediakan lounge atau ruang tunggu khusus di mana penumpang itu bisa santai, bisa duduk santai, makan minum disediakan gratis sampai nantinya panggilan untuk boarding. Nah, biasanya penumpang bisnis kelas ini diberi kesempatan mau boarding paling awal atau paling akhir, tidak perlu berjubel-jubel dengan penumpang lainnya. Itulah beberapa fasilitas dan pelayanan yang diberikan untuk penumpang kelas bisnis sebelum penerbangan. Elviders, selama penerbangan, penumpang kelas bisnis juga mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang jauh lebih nyaman, lebih baik daripada penumpang di kelas ekonomi. Yang pertama, biasanya jumlah penumpang kelas bisnis ini hanya 10%, maksimal 20% dari total penumpang yang diangkut. Tapi ruangannya yang disediakan, yaitu ruang kabin yang digunakan, itu bisa antara 20-40% dari total ruangan yang tersedia dalam kabin. Jadi kita terasa bahwa
kita nggak perlu bertempet-tempet, jarak antar tempat duduk juga lebih jauh. Nanti akan saya perlihatkan gambar-gambarnya. Dengan jumlah penumpang yang sedemikian sedikit, itu disediakan toilet khusus. Nah, kita bisa melihat yang sering kita naik adalah Boeing 737 dan Airbus 320. Pada umumnya hanya menyediakan 12 kursi untuk kelas bisnis. Kadang malah ada yang cuma 8 kursi saja. Tapi untuk 12 kursi atau 8 kursi itu disediakan satu toilet khusus di bagian depan, sehingga penumpang tidak perlu antre untuk menggunakan toilet. Bandingkan dengan 2 toilet yang tersedia di kelas ekonomi yang digunakan untuk 160-180 penumpang lainnya. Sehingga biasanya ketika selesai makan di kelas ekonomi akan antre panjang untuk toilet. Sedangkan untuk di kelas bisnis nggak perlu antre. Dengan penumpang yang jumlahnya sedikit, awak kabin yang melayani kelas bisnis itu harus mampu menghafalkan nama penumpangnya satu persatu. Dan tidak sembarang awak kabin diberi kepercayaan untuk melayani kelas bisnis. Hanya yang sudah senior, berpengalaman, dan memenuhi kualifikasi diberi tugas untuk melayani kelas bisnis. Jumlah awak kabin yang disediakan untuk kelas bisnis ini juga jumlahnya secara proporsi jauh lebih banyak daripada yang di kelas ekonomi. Untuk kelas ekonomi, misalnya Boeing 737 atau Airbus 320 dengan mungkin 160 penumpang dilayani oleh 4 awak kabin. Berarti satu awak kabin melayani antara 40 hingga 50 penumpang. Nah, di kelas bisnis yang hanya 12 penumpang, itu sedikitnya ada 1 awak kabin. Sehingga perhatiannya bisa jauh lebih baik, melayani jauh lebih cepat. Menu makanan dan minuman yang disajikan di kelas bisnis juga jauh berbeda daripada yang disajikan di kelas ekonomi. Yang pertama, jenis dan pilihannya lebih banyak. Kadang di kelas ekonomi kita tidak ada pilihan, ya sudah dapatnya itu saja. Di kelas bisnis ada pilihan. Cara penyajiannya juga beda. Kalau di kelas ekonomi mungkin kita dapatnya kotak atau satu bagi sudah satu set. Tapi di kelas bisnis pakai peralatannya yang dari keramik, bukan dari plastik. Kemudian porsinya lebih banyak. Minuman juga demikian. Pilihannya lebih bermacam-macam. Tentunya semua ini ada harganya kan. Ruang kabin yang lebih luas tapi penumpangnya sedikit, yaitu untuk kelas bisnis, tentunya berimplikasi pada ruang bagasi jinjing. Nah, kita juga tidak perlu berebut tempat untuk bagasi jinjing kita karena tempat yang disediakan itu lebih luas. Penumpang kelas bisnis juga mendapatkan fasilitas yang berbeda. Misalnya peralatan headphone-nya beda. Kemudian untuk penerbangan jarak jauh itu juga disediakan bahkan satu bag kecil isinya macam-macam amenities, ada sikat gigi, ada pasta gigi, ada sisir, dan macam-macam lagi. Bahkan ada penutup mata dan kaos kaki. Ini bermanfaat ketika penerbangan jarak jauh dan penumpang mau tidur. Ini sudah lengkap. Yang mana tidak tersedia untuk penumpang kelas ekonomi. Pada pesawat-pesawat berbadan lebar, privasi untuk penumpang kelas bisnis juga jauh lebih baik. Biasanya antar kursi ini sudah diberi sekat partisi yang cukup tinggi, sehingga antar penumpang ini tidak bisa saling mengintip di sebelahnya.
Tentunya kalau terbang berpasangan, partisi ini bisa diturunkan. Bahkan untuk pesawat-pesawat besar seperti Airbus 380, Boeing 777, untuk penerbangan jarak jauh itu bisa ditutup seperti kamar yang mungil ketika penumpang tidur, tidak terganggu orang yang lalu lalang. Dan ketika pesawat mendarat di bandara tujuan, penumpang kelas bisnis diprioritaskan untuk keluar terlebih dahulu dari pesawat. Ketika pesawat transit, biasanya penumpang kelas bisnis ini juga diberi fasilitas ruang tunggunya khusus, atau kalaupun harus pindah pesawat akan diberi fasilitas ekspres. Mereka mungkin disediakan mobil sendiri atau golf cart sehingga tidak perlu berjalan jauh seperti penumpang lainnya. Aktivitas selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat kursi-kursi dan ruangan yang disediakan untuk kelas bisnis. Yang pasti ukuran kursi kelas bisnis ini lebarnya minimal 20-25% lebih lebar daripada kursi untuk kelas ekonomi. Jadi kita duduknya bisa lebih nyaman. Sandaran kursi juga bisa direbahkan lebih jauh karena jarak antara kursi di depan dengan kursi kita lebih jauh, sehingga kursi ini pun juga dapat direbahkan. Pada pesawat-pesawat besar seperti Boeing 777, Airbus 330, kursi ini bahkan bisa direbahkan hingga 180 derajat yang memungkinkan kita benar-benar tidur terbah, bukan tidur duduk. Tentunya ini hanya bisa dilakukan ketika tersedia ruang yang cukup luas di dalam kabin. Evidence berikut saya akan menampilkan beberapa gambar tentang lebarnya kursi, jarak antar kursi atau pitch, kemudian jumlah kursi yang disediakan, serta kursi ini dapat direbahkan berapa jauh. Ada bandingannya antara bisnis kelas dan kelas ekonomi. Saya akan mengambil dua contoh untuk di Indonesia, yaitu di Garuda dan di Batik Air. Karena hanya maskapai penerbangan yang full service yang menawarkan layanan bisnis kelas. LCC tidak menawarkan bisnis kelas. Aktivitas berikut saya akan menampilkan denah kabin untuk Boeing 737 yang dioperasikan oleh Garuda maupun Batik Air. Untuk Boeing 737, baik Batik Air maupun Garuda Indonesia hanya menyediakan 12 tempat duduk untuk kelas bisnis. Pitch atau jarak dari sandaran kursi ke sandaran kursi di depannya ini bervariasi antara 38 inci hingga 42 inci. Ini jauh berbeda daripada kelas ekonomi yang jarak atau pitch-nya ini hanya 31 inci. Ada selisih sekitar 7 hingga 10 inci, itu cukup lebar. Lebar kursi untuk kelas bisnis 21 inci, sedangkan untuk kelas ekonomi lebarnya hanya 17 inci, ada selisih 4 inci atau 10 cm lebarnya. Untuk kelas bisnis di Boeing 737, sandaran kursi bisa direbahkan hingga 5 inci, sekitar 12,5 cm. Sedangkan untuk kelas ekonomi, sandaran kursi hanya bisa direbahkan 3 inci atau 7,5 cm. Berikutnya, saya akan menampilkan denah Airbus 320 yang dioperasikan oleh Batik Air, karena Garuda tidak mengoperasikan pesawat jenis Airbus 320. Ada 12 kursi untuk kelas bisnis. Pitch-nya jarak antara sandaran kursi ke sandaran kursi di depannya adalah 4
inci. Ini sangat longgar. Lebar kursi sama 21 inci dan kursi bisa direbahkan sejauh 6 inci. Ini lebih nyaman daripada Boeing 737. Bandingkan dengan kelas ekonomi di mana pitch-nya hanya 32 inci dan lebar kursi hanya 18 inci, selisih 3 inci, serta kursi di kelas ekonomi hanya bisa direbahkan 3 inci, separuh dari kursi di kelas bisnis. Nah, Aviators berikutnya adalah denah kabin Airbus A330-300 yang dioperasikan oleh Garuda. Dari diagram ini bisa dilihat betapa luasnya ruang yang disediakan untuk kelas bisnis, antara 30-40% dari total ruangan kabin itu disediakan hanya untuk antara 24-36 penumpang. Ruangannya sangat luas. Untuk kursi bisnis di Garuda, jumlah yang disediakan 36. Jarak antara kursi atau pitch adalah 74 inci, lebar kursi 21,2 inci, dan bisa direbahkan 180 derajat. Sedangkan untuk kelas ekonomi, jumlah kursinya 186, jarak antar kursi dengan kursi di depannya adalah 32 inci, tidak sampai separuhnya apa yang tersedia di kelas bisnis. Lebar kursi hanya 17,8 inci dan kursi hanya bisa direbahkan 3 inci bandingkan dengan 180 derajat di kelas bisnis. Berikutnya dapat dilihat foto-foto interior pesawat Airbus 330 Garuda yang kelas bisnis sedemikian longgar, banyak ruangan kosong, sedangkan di kelas ekonomi ya seperti biasa penuh sesak. Paling akhir adalah pesawat Boeing 777-300 yang dioperasikan oleh Garuda. Ini adalah jenis pesawat terbesar yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan di Indonesia saat ini. Nah, Garuda ini ada 2 jenis konfigurasi untuk Boeing 777. Ada yang menyediakan first class yang hanya ada 8 kursi, ada juga yang tanpa first class. Kita bisa melihat bahwa ruangan yang disediakan untuk first class dan business class itu bisa mencapai 40% dari total ruangan kabin yang digunakan hanya untuk 46 orang. Sisanya 268 penumpang itu menggunakan 60% dari ruangan kabin. Sedangkan untuk konfigurasi kedua tanpa first class, Garuda menyediakan 26 kursi untuk kelas bisnis dan 367 untuk kelas ekonomi. Kita lihat ukurannya. Pitch untuk kelas bisnis adalah 43 inci dibanding 32 inci untuk kelas ekonomi. Lebar tempat duduk kelas bisnis 21,2 inci, sedangkan untuk kelas ekonomi 17,8 inci. Kursi di kelas bisnis dapat direbahkan 180 derajat, sedangkan di kelas ekonomi hanya bisa direbahkan sejauh 3 inci. Aviators, jangan lupa masih ada satu aspek pelayanan istimewa bagi penumpang kelas bisnis, yaitu pelayanan pasca penerbangan. Ketika pesawat mendarat di bandara tujuan, penumpang di kelas bisnis diprioritaskan untuk keluar terlebih dahulu. Bahkan untuk pesawat ukuran besar
disediakan pintu tersendiri, yaitu pintu terdepan. Sebagian airlines juga menyediakan layanan pendampingan bagi penumpang yang tiba di bandara tujuan untuk keluar dari bandara, untuk penerbangan internasional, bahkan pendampingan saat pemeriksaan imigrasi dan pengambilan bagasi. Nah, masih soal bagasi, jangan lupa bagasi kelas bisnis ini diberi label business class. Ketika tiba di bandara tujuan, bagasi dengan label business class ini adalah yang keluar duluan. Jadi dikeluarkan dari pesawat duluan, ditarik pakai lorinya tersendiri sebelum yang kelas ekonomi. Jadi ketika menunggu bagasi juga nggak pakai lama, didahulukan. Dan sebagian airlines yang menyelenggarakan keanggotaan atau membership ini juga memberi poin ekstra bagi penumpang yang menggunakan kelas bisnis. Sama-sama jarak terbangnya, tapi mendapatkan poin ekstra. Ya wajar dong, bayarnya juga jauh lebih mahal kan? Jadi Aviators itu adalah manfaat-manfaat pelayanan, fasilitas, kenyamanan, privasi ekstra yang ditawarkan untuk kelas bisnis. Dan itulah sebabnya harga tiket kelas bisnis sedemikian mahalnya. Mungkin ada yang tanya, lantas Pak Alvin sendiri kalau naik kelas ekonomi atau kelas bisnis? Pada umumnya saya membeli tiket kelas ekonomi. Membeli tiket kelas bisnis hanya untuk penerbangan yang jauh, durasinya lebih dari 5 jam, di mana saya memerlukan untuk istirahat, tidur, istirahat supaya di tempat tujuan nanti tubuh saya bisa lebih segar. Tapi itu pun saya juga memperhitungkan plus minusnya antara harganya dan manfaatnya. Tapi jika tiket itu bukan saya sendiri yang bayar, dibelikan oleh klien, tentunya saya tidak menolak dibelikan bisnis tanpa perhitungan. Tapi kalau harus bayar sendiri, tentunya saya lebih cermat memperhitungkannya. Aviator sendiri bagaimana? Tergantung kebutuhan dan kemampuan bayar tentunya. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.